Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur bisa berjumpa lagi melalui pembelajaran KBM daring khusus untuk fisika kelas 12 IPA. Semoga kalian semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Langsung masuk materi ke-1, yaitu rangkaian searah. Rangkaian searah, tujuan pembelajaran yang pertama yang harus dicapai setelah mempelajari ini adalah: 1. Mengevaluasi prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya adalah radio yang menggunakan baterai, kemudian senter, kemudian hal lain yang menggunakan DC, jadi menggunakan baterai itu rata-rata searah. Seperti yang pernah Bapak jelaskan bahwa DC ini adalah nilai kuat arusnya dalam kondisi konstan atau tetap. Ada juga aki, itu juga termasuk DC. Kemudian melakukan percobaan untuk menyelidiki karakteristik rangkai listrik. Maka nanti kita akan belajar berkaitan dengan rangkai listrik, yaitu ada yang seri, paralel, ataupun dalam bentuk gabungan. Kemudian menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff dalam pembelajaran masalah listrik, seperti itu. Nah, hukum Ohm nanti ada dibagi beberapa macam. Lalu kita pelajari tentang Ohm itu adalah berkaitan dengan hambatan listrik. Kemudian hukum Kirchhoff, ada Kirchhoff 1 dan 2. Kemudian menerapkan nilai arus dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel. Tadi yang saya sampaikan bahwa rangkaian listrik ada seri dan paralel, ada juga yang gabungan. Menggunakan voltmeter dan ampermeter untuk menentukan nilai tegangan dan arus. Nah, ini kaitannya adalah hubungan antara watt arus, tegangan, dan hambatan. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai peserta didik, yang diharapkan adalah: 1. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan keseimbangan alam, sehingga memungkinkan manusia mengembangkan teknologi untuk mempermudah kehidupan. Jadi semua sains pengetahuan itu dikembangkan dalam rangka untuk mempermudah aktivitas kehidupan manusia. Kemudian berperilaku ilmiah, memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, cermat, tekun, dan hati-hati. Nah, ini dengan adanya belajar ini kalian ingin tahu, ingin mengembangkan apa yang bisa dari yang sudah ada, apa yang bisa kalian kembangkan, berinovasi. Kemudian bertanggung jawab, terbuka, kritis, dan inovatif tadi dalam melakukan suatu percobaan dan melaporkan dan berdiskusi setelah melakukan suatu percobaan. Berikutnya adalah 5. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari. Cuma karena kondisinya adalah masa pandemi, maka tidak dimungkinkan belajar kelompok. Maka di sini mengutamakan yaitu kerja individu di rumah masing-masing. Nah, pada rangkaian searah yang pertama yang kita akan pelajari yaitu berkaitan dengan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini adalah berkaitan dengan pengukuran arus dan tegangan listrik yang sudah kemarin itu untuk pengukuran menggunakan alat, hubungan antara arus dan tegangan menggunakan alat yaitu ampermeter dan voltmeter sudah kita coba dalam bentuk video untuk belajarnya karena di masa pandemi. Kemudian yang kedua yaitu hubungan kuat arus dan tegangan listrik. Kemarin kita sudah singgung sedikit, nanti kita akan lanjut lagi seperti itu. Kemudian hambatan listrik.
Nah, setelah tadi hukum Ohm, maka berikutnya akan dipelajari yaitu rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Nah, ini kita akan pelajari bagaimana rangkaian komponen elektronika, kemudian hukum Kirchhoff. Nanti hukum Kirchhoff ada 1 dan 2. Kemudian aplikasi listrik ke arah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas yaitu menghitung energi listrik, daya listrik, dan sumber energi listrik. Yang pertama adalah pengukuran arus listrik, yaitu di sini ada persamaan kuat arus. I itu adalah kuat arus, Q muatan. Nah, kemudian T itu adalah waktu atau persamaan lainnya yang di sini adalah jumlah elektron. Kemudian ini adalah nilai suatu elektron dibagi dengan waktu. Nah, untuk nilai suatu elektron yaitu ini nilai muatan elektronnya adalah ini 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, yang perlu kalian kerjakan adalah kalau nilai Q, muatan tadi muatannya bahwa nilainya adalah 6 kali 10 pangkat 10 pangkat min 10, maka kolom dan waktunya adalah 10 menit, maka berapakah nilai kuat arusnya? Sekali lagi, apabila muatannya listriknya nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 10 kolom, kemudian waktunya adalah 10 menit, berapakah nilai kuat arusnya? Hubungan kuat arus dan tegangan listrik. Persamaan kuat arus dan tegangan ini di I itu adalah simbol kuat arus, P tegangan, kemudian R itu adalah hambatan listrik. Nah, maka kalau I sama dengan P per R, maka P sama dengan I kali R. Maka kalau nanti ada dua alat disuguhkan atau ditampilkan dua alat umpama ampermeter dan voltmeter, Anda harus menghitung hambatan, maka masing-masing harus dihitung dulu kuat arusnya berapa, tegangannya berapa, baru dihitung hambatannya. Maka R sama dengan P per I. Hambatan listrik persamaan resistansi. Nah, resistansi itu adalah ini. Nah, itu suatu kondisi tertentu. Nah, ini resistansi adalah listrik sifat atau suatu benda untuk menghambat arus listrik sesuai konduksivitasnya. Nah, ini. Jadi resistansi yaitu ini tadi suatu benda yang menghambat arus listrik sesuai dengan konduktivitasnya. Itu namanya adalah resistansi. Nah, satuannya adalah ohm. Nah, kemudian rho di seper A. Rho-nya adalah resistivitas. Apa itu resistivitas? Adalah resistivitas adalah resistansi listrik dari bahan konduktor persatuan panjang. Jadi resistivitas adalah resistansi listrik dari bahan konduktor persatuan panjang. Maka A-nya adalah luas penampang lintang berapa meter persegi. Kalau dia bahannya dari kawat ya berarti luas penampang kawat itu sendiri. Nah, L-nya adalah panjang. Jadi ini ada L per A ya, bukan seper A tadi. Jadi persamaannya adalah R sama dengan rho L per A. L-nya yang atas adalah L yaitu panjang penghantar atau kawatnya kalau dia pakai kawat. Kemudian hambatan listrik persamaan hubungan resistansi dan resistivitas. Nah, bagaimana resistivitas tadi adalah berkaitan dengan resistansinya ya. Nah, kemudian R itu adalah
sini resistansi, kemudian resistansi R0 adalah resistansi pada suhu 0 derajat. Satu ini adalah ketentuan, kemudian alfa itu koefisien. Nah, koefisien suhu yang satuannya menggunakan Celcius. Delta T itu adalah perubahan suhunya. Nah, ini. Jadi perubahan suhunya berapa? Seperti itu. Maka nanti bisa diketahui. Yaitu perubahan suhu ini adalah berkaitan dengan suhu awalnya berapa dan suhu akhirnya berapa. Nah, selisih itulah disebut dengan perubahan suhunya. Latihan soal, sebuah kawat dibuat dari nikelin yang memiliki panjang 2,19 meter. Resistensi nikelin 4,2 kali 10 pangkat 7. Nah, itu tanda itu adalah pangkat karena kita tidak bisa menggunakan pangkat. Ohmmeter, jika kawat dihubungkan dengan tegangan 3 volt dan hambatan kawat nikelin sebesar 1,5 ohm, tentukan arus yang mengalir pada kawat, kemudian luas penampang. Nah, di sini untuk menghitung arus harus dihubungkan dulu nih antara tegangan dan hambatan. Baru kalian akan menghitung luas penampang kawatnya. Jadi harus berproses, tidak langsung bisa dihitung. Jadi pada video ini ada 2 tugas. Semoga mudah dipahami oleh kalian semua dan selalu sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.